الله عليه وسلم. قال الرابع عن النعمان بن بشير رضي الله عنه dari Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari Nabi Muhammad SAW bersabda Rasulullah SAW Mathalul qa'imi fi hududillah, perumpamaan orang yang melaksanakan hududillah di dalam batasan-batasan Allah. Wal-waqi fiha, dan orang yang jatuh ke dalam had atau batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, kama thali qaumin, perumpamaannya seperti satu kaum istahamu, mereka mengocok mengundi mereka mengundi diri mereka ala safinatin, di atas perahu. Fasara ba'duhum, maka menjadi sebagian orang yang berada di atas perahu tersebut a'laha, dia berada di atas perahu, wa ba'duhum, dan sebagian orang lagi asfalaha, yaitu berada di bawah perahu tersebut. Wa kana alladziina fi asfaliha, dan adanya alladzina, orang-orang yang fi asfaliha, di paling bawah perahu tersebut, idza istaqau, apabila mereka minta minal ma'i, idza istaqau, apabila mereka minta minal ma'i, minta air, marru, maka mereka akan melewati ala man fawqahum, kepada orang yang berada di atas mereka. Faqalu, maka mereka mengatakan yang ada di bawah, law anna kharajna, kalau seandainya kita kharajna, bocor kami perahu ini, fi nasibina, di dalam bagian kami, kharqan, bocor, walam yu'zi walam nu'zi, dan kami tidak mengganggu man fawqana, yaitu kepada orang yang berada di atas kami. Fa in tarakuhum, dan apabila meninggalkan orang yang berada di bawah kepada orang yang di atas, wa ma aradu, dan apa-apa arad yang mereka inginkan yang ada di bawah, halaku, maka akan hancur mereka jami'an, semuanya. Wa in akhadhu, dan apabila mereka melarang ala aydihim, atas tangan-tangan mereka, najau, atau malala, wa in akhadhu, dan apabila mereka mengambil, akhadhu ta'ala, memegang ala aydihim, atas tangan-tangan mereka, najau, maka mereka akan selamat, wa najau jami'an, dan akan selamat semuanya. Rawahul Bukhari, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa artinya? Yaitu ini hadis sabda daripada baginda Muhammad, perumpamaan orang yang melaksanakan had-hadnya Allah Subhanahu wa taala. Apa batasan Allah? Yaitu melaksanakan hududillah, hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang berada di bawah perahu, seperti orang yang terbagi menjadi satu di atas di di tempat yang atas, dan satu lagi berada di tempat yang di bawah. Nah, yang di bawah itu pada ngomong, kalau seandainya, tapi tetap di bawah dia kalau minta air pasti ke orang yang ada di atas. Tapi kalau misalkan di bawah bocor, maka yang atas akan ke bawah apa? Akan ke bawah tenggelam. Nah, tapi kalau yang di atas misalkan mereka menarik orang-orang yang di bawah, menarik orang-orang di atas, kalau misalkan bocor perahunya tersebut, kemudian dirapihkan semuanya, maka semuanya akan selamat. Ini perumpamaan orang yang patuh kepada hukumnya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau patuh semuanya maka akan selamat semuanya, baik pun yang melaksanakannya ataupun yang jatuh. Yang jatuh ke dalam hadnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti siapa? Seperti orang misalkan dia memukul orang lain sampai bocor dia punya hidung. Orang lain punya hidung bocor, maka dihajar lagi dia punya hidung. Itu dia mau siap. Itu perumpamaan orang yang yang tidak akan celaka. Yaitu dia apa? Karena dia sudah terjerumus atau dia jatuh ke dalam had atau hukumnya Allah Subhanahu, dan dia siap menerima konsekuensinya. Siap menerima tuntutannya. Tuntutan apa? Dia tuntutan karena dia sudah melukai hidung orang, maka dia juga siap dilukai oleh orang lain. Nah, itu perumpamaannya orang yang jatuh ke dalam hadnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melaksanakan hadnya sama. Jadi ibarat-ibaratnya si yang dizalimi dan yang menzalimi dua-duanya pada ikrar dan pada setia untuk melaksanakan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dua-duanya bakal Tapi kalau salah satu dia kabur setelah dia tonjok hidung orang, kemudian dia kabur, dia tidak mau ditonjok lagi, maka dia tidak akan selamat itu yang kabur tersebut. Ya, perumpamannya seperti orang yang berada di bawah perahu. Kalau misalkan perahunya bocor, dia diam dan tidak ngasih tahu kepada orang yang ada di atas, maka semuanya akan tenggelam. Ya. Jadi tetap yang namanya qisas harus diberlakukan atau dilaksanakan. Terus. Al-qaim fi hududillahi, al-qaim orang yang melaksanakan fi hududillahi pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Contohnya apa? Maknahu artinya al-munkiru orang yang ingkar laha kepada batasan-batasan Allah, kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Al-qaimu orang yang melaksanakan fi daf'iha di dalam melarang apa? Yaitu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, wa izalatiha dan menghilangkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bil hudud, dan yang dimaksud dengan batasan-batasan hukum Allah Subhanahu wa taala ma nahallahu anhu, sesuatu yang Allah cegah darinya. Terus istahamu, apa arti istahamu? Iqtara'u. Itu apa? Undi itu apa? Dikocok. Nah, terus lewat sudah. Al-khamisu yang kelima, an ummil mu'minin, dan dari ummil siapa ummil? An ummil mu'minin Hindin binti Abi Umayyah, yaitu Hindin binti Abi Hudzaifah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Hudzaifah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu, sesungguhnya, yustamalu akan dipakai, digunakan, alaikum atas diri kalian, umara'u para pemimpin, fatarifuna maka kalian mengetahui mereka, wa tunkiruna dan kalian akan ingkar kepada mereka. Faman kariha, barang siapa yang benci kepada pemimpin tersebut, faqad bari'a maka dia telah terbebaskan. Wa man ankara, dan barang siapa yang ingkar, faqad salima maka dia telah selamat. Walakin, akan tetapi, man radiya orang yang ridha, wa taba dan dia mengikuti. Apa? Qalu ya Rasulullah, walakin akan tetapi, man radiya orang yang ridha, wa taba kemudian dia mengikuti. Apaan tuh? Kalau orang yang ridha dengan pemimpin tersebut, dengan umara tersebut, dan dia mengikuti umara tersebut, qalu maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alla nuqatiluhum, apakah tidak kita perangin saja ya Rasulullah? Qala la, kata Rasulullah apa? Tidak usah diperangin. Ma aqamu fikum as-salata, selagi mereka mendirikan fikum di antara kalian as-salata, itu salat. Apa artinya? Di sini hadisnya Rasulullah SAW. Nanti kata Rasulullah SAW, bakal datang satu umara yang mana pemimpin tersebut digunakan, diangkat menjadi pejabat, dan kalian tahu dia kerjaannya apa, kebiasaannya apa. Bahkan bukan cuma tahu doang, watun kiruna, dan kalian akan ingkar sama orang tersebut. Saking apa? Saking pekerjaannya itu tidak Ini Rasulullah SAW. Dari tahun berapa? Dari 1444 Hijri. Sudah dari dulu 1444 Hijriah Rasulullah sudah ngasih tahu bahwasannya akan datang pejabat-pejabat yang seperti ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ankar, di situ apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faman kariha faqad, barang siapa yang benci, enggak senang saya sama pejabat ini enggak senang. Faqad bari'a, maka dia telah bebaskan. Benci karena apa? Benci bukan karena orangnya, tapi karena kelakuan atau apa? Karena pekerjaan pemerintah tersebut tidak benci, saya enggak senang. Faman kariha faqad
bari'a. Terus apa lagi? Waman ankara faqad salima, dan barang siapa yang ingkar faqad salima, maka dia telah apa? Telah selamat. Lima tante. Hah? Pusing kenapa? Hah? Istari. Ente tadi tidur enggak? Maka dia apa? Maka dia telah selamat. Walakin akan tapi man radiyah, orang yang ridha. Wa taba, dan mengikuti. Itu yang mengikut, pengikut. Itu namanya tim sukses. Apa namanya? Iya, tim sukses. Sampai bela-bela dia. Punya pejabat nih, menteri saya, lurah saya, pejabat saya, ini yang hebat nih. Wah, sampai dia mau berantem sama yang lain. Itu namanya tim sukses. Sampai dia ngikutin, celana pendeknya diikutin. Tim sukses itu banyak kan kayak gitu kan. Sampai satu kubu ini dengan kubu ini ribut semuanya. Kenapa? Karena tidak akur, nggak bener. Itu namanya apa? Ada tim sukses kan banyak gitu ya. Padahal dikasih sama lurahnya atau sama camat, apa bupatinya, sama gubernur, sama presidennya, sama jagoannya, dia dikasih cuma 100.000, tapi dia rela berantem dengan saudaranya sesama kata walakin itu lidistidrok, untuk menyusul perkataan atau kalimat yang sudahnya. Akan tapi apa? Man radhiya, orang yang ridho sama pejabat tersebut. Wa taba'a, dan dia mengikuti. Sama lagi. Qalu ya Rasulullah alla nuqatiluhum. Kenapa alla nuqatiluhum? Bukankah kita perangin saja ya Rasulullah? Enggak, la. Kata Rasulullah apa? Tidak usah. Apa? Ma'aqamu. Ma di situ bukan ma nafi, tapi ma mausuliyah. Ma'aqamu, selagi mereka apa? Ma'aqamu, selagi mereka mendirikan fikum, di antara kalian as-salata, salat. Kalau pejabat tersebut dia kelakuannya enggak benar, cuman dia mendirikan soal, ya enggak usah diperangin deh. Ya, kalau pemerintah tersebut, umaro tersebut, dia ngajarin nggak benar atau memurtadkan warga Indonesia, baru perangin tuh. Presiden perangin, menteri perangin, gubernur perangin. Kalau emang presiden tersebut sudah menjadikan warganya agar murtad. Tapi kalau misalkan masih korupsi, segede gimana pun masih korupsi dia. Terus apa lagi? Nipu sana, nipu sini. Dia cuma lupa nipu. Cuman dia kelihatan zahirnya masih sholat, masih apa? Apa kata Rasulullah SAW? Ma'aqamu fikum as-salat. Selagi mereka mendirikan sholat, tidak usah apa? Tidak usah diperangin sudah. Tadi Tuhan, tahu gimana? Terus. Nah, ini kan banyak tim sukses kayak gitu ya. Makna artinya apa? Man kariha biqalbihi, barang siapa orang yang benci biqalbihi, dengan hatinya, walam yastati, dan dia tidak mampu apa? Walam yastati, dan dia tidak mampu ingkar biadin, dengan tangannya, wala lisanin, dan dia tidak mampu dengan lisannya, faqad bari'a. Dia enggak bisa tuh ingkar dengan lidahnya, dengan tangannya. Maksudnya apa? Ditarik tuh pejabat yang korupsi tersebut, atau pejabat yang benar tarik, bawa ke rumah ente yang dinasihatin, enggak bisa pakai tangan. Terus apa lagi? Biadin, dengan tangan enggak bisa. Terus wala lisanin, pakai lidah enggak bisa dinasihatin. Takut dia. Berarti ini pejabat benar, banyak apa? Banyak Banyak dekengannya banyak ya. Bodyguardnya banyak. Wah, takut dia. Terus apa? Kata Rasulullah SAW, dia cuma hanya bisa ingkar dengan hatinya. Walam yastati inkaran biadin, dan dia tidak mampu untuk ingkar dengan tangannya. Wala lisanin, dan dia tidak mampu ingkar dengan lisannya. Faqad bari'a, maka dia telah selamat minal itsmi, daripada dos. Yang penting dia ada ingkar. Benci dengan apa? Benci dengan hati, walaupun lidah dan tangannya tidak bergerak karena yang penting dia harus ada sifat ingkar. Oh, eta mah lurahna amang urang. Oh, itu kan bupatinya paman saya. Oh, itu kan camatnya misanan saya. Enggak ada misanan dalam pejabat. Dia saudara kamu. Udah gitu apa? Dia jahat sama rakyatnya, maka wajib kamu nasihatin. Kalau enggak, nanti kamu sendiri yang akan Allah Subhanahu wa taala hisab yaumul qiyamah. Karena dia saudara kamu, tetangga kamu, rakyat kamu, lurah kamu, camat kamu, wali kota kamu, wajib dinasihatin. Nah, terus serem ya.
Wa adda wadhifatahu. Nah, kalau dia udah ingkar dengan hatinya apa? Berarti dia apa? Telah melaksanakan. Wa adda, telah melaksanakan wadhifatahu, tugasnya dia, tugas wadhifah. Wa man ankara bihasabi taqatihi, dan barang siapa yang ingkar bihasabi taqatihi, dengan sebatas kemampuannya dia, faqad salima, maka dia telah selamat min hadhil ma'siyati, dari maksiat ini. Benar dia adalah pejabat, cuman pejabatnya nggak baik, ngajak rakyatnya mabuk-mabukan, atau ngajak rakyatnya minuman, atau ngajak rakyatnya apa, judian, atau ngajak rakyatnya zinahan. Cuman dia udah ingkar dengan hati, dia tangan nggak bisa, lidah nggak bisa, dia ingkar dengan hati. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi kalau dia sudah ingkar dengan sebatas kemampuannya, baik pun dengan hati atau dengan tangan atau dengan lisan, maka dia telah selamat dari maksiat ini. Makanya wajib bagi setiap muslimin, setiap habaib, ustadz, kiai, baik pun habib ataupun bukan habib, yang mengetahui daripada kemaksiatan di kampung tersebut, kalau dia mampu untuk merubah kemaksiatan tersebut di kampung, di masjid jami', di musalla, di madrasah, di majlis, maka dia harus ngomong teriak terang-terangan dan tidak usah takut dengan manus. Nggak boleh, karena itu untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad. Al-bala idza nazal ya ummus salih wa talih. Al-bala'u idza nazala, al-bala'u musibah idza nazala, apabila dia turun, ya ummus salihah wa talihah, maka akan mengenai orang soleh dan orang yang bejat. Orang yang baiknya, habibnya soleh, kena. Kiainya soleh, kena. Ustadznya soleh, kena. Enggak pernah ngaji, enggak pernah apa, cuman ahli ibadah. Cuman kalau ada orang yang maksiat di kampung tersebut, maka akan jadi kena semuanya, gara-gara perlakuan orang yang maksiat pada Allah Subhanahu Ta'ala. Ente nggak usah takut, ente hafal hadis satu, di kampung tersebut ada yang main judi slot, wajib kamu bilang di majlis kamu yang namanya judi slot haram, karena itu merugikan harta dan merugikan orang lain. Di kampung situ ada utangnya 100 juta orang, ya, judi slot gara-garanya. Di kampung situ baru ada nih, baru bayar 40 juta, ya, ada orangnya. Bahkan rumahnya nggak bisa bayar buat hutangnya, motornya sudah digadaikan gara-gara judi yang namanya 1000 hukumnya haram. Main Mobile Legend 1.500 hukumnya haram. Terus apa lagi? Judi poker walaupun 500 rupiah hukumnya haram. Jangan diem. Al-bala'u idza nazala ya'ummu as-salihah wa talihah. Ada hadis. Hadis siapa? Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bala kalau sudah turun akan mengenai orang yang saleh, orang baik, dan orang yang bejat, kena semua. Ada hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan main-main dengan maksiat pada Allah Subhanahu. Dan tidak usah takut. Oh, saya takut ditinggalkan masa. Kalau saya ngasih tahu, nggak usah takut. Ada apa? Kamu terus dakwah di jalan Nabi besar Muhammad. Allah ridho sama kamu, Nabi Muhammad ridho sama kamu. Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki di Mekah. Bagaimana beliau? Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki, beliau apa? Mau digantung sama raja, ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, mau digantung aja sama raja, karena beliau membela yang hak. Datang Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki dengan membawa kain kafan sampai ke istana kerajaan. Si rajanya menggigil. Tiba-tiba nggak jadi gantung, justru raja ngasih uang 1 koper buat Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Pulang lagi. Apa kata Habib Abbas sebelum Abu Yazid Al-Maliki datang ke rumahnya? Ya Habib Abdurrahman bin Syekh, ya Abdurrahman, bilang sama tu raja, ana Abbas, wajaddi Abbas, dan kakek saya Abbas, wajaddati Fatimah Zahra wal Hasan wal Husain wa Rasulullah. Akan gantung tu raja kalau berani menggantung saya punya saudara itu Muhammad Maliki. Kata Habib Abbas, belum digantung dia langsung apa? Menggigil. Karena dia menghadapi walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang membela kebenaran. Ya. Banyak orang yang benar tuh Masya Allah, cuman resiko kamu pasti diomongin orang yang nggak apa-apa. Diomongin orang sabar rodoknya. Si etama alus, Masya Allah, iya etama jelmana teragurah-gerah alus ya si etama. Lalu gitu. Yang satu lagi, orangnya suka negur orang. Kalau orang lain maksiat, yang bagus yang mana? Bukan yang diem, tapi yang bagus adalah orang yang tukang negur. Kalau orang lagi dalam keadaan maksiat. Kalau yang diem, ahli ibadah, sholat ngaji, tapi nggak pernah ngajarin ke orang, nggak pernah amar ma'ruf nahi munkar, itu namanya orang soleh. Kalau soleh manfaatnya buat dia sendiri.
Tapi ada lagi orang dia ngaji, sholat, ibadah, getol sama Allah. Cuman kalau ada maksiat dia paling terdepan, dia amar ma'ruf nahi munkar, berdiri dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya bukan soleh, tapi yang namanya muslih. Apa namanya? Derajat sisi Allah paling tinggi siapa? Muslih. Apa muslih itu? Dia sudah soleh dan menjadikan orang lain soleh. Kalau ini yang diam namanya soleh doang, tapi tidak menjadikan orang lain soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala menolak bala berkat siapa? Berkat ini si muslih. Bukan berkah adanya siapa? Bukan, tapi adanya si muslih. Kalau muslih wajahnya apa? Aslaha yuslihu islahan. Kalau soleh, soluha yasluhu sulhan fahuwa salihun hakadha. Jauh. Kalau soleh buat diri pribadi, kenyang buat dia. Tapi kalau si muslih, kenyang buat dia dan kenyang buat orang. Nggak usah takut ente ya. Saya ceramah di Masjid Jami nggak takut saya. Orang mau senang sama saya, foto enggak apa-apa. Oh kamu ikutin saya foto enggak apa-apa. Siapa yang nyuruh enggak? Saya ikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting Allah dan Rasulnya ridho. Nabi Muhammad cukup. Orang mau ngomong kiai mau siapa, gak peduli saya. Selagi itu ada di jalan yang benar, di jalannya Rasulullah. Nah, terus wa man radiya bi fi'lihim, dan barang siapa orang yang ridho bi fi'lihim dengan pekerjaannya itu umara. Umara itu jamak daripada amirun. Amirun pemimpin. Dua pemimpin amirani. Nah, kalau 3 pemimpin atau 1000 pejabat namanya apa? Umara'u. Dia wazan. Dia wazannya apa? Lil alamiyah. Lil alamiyah ya. Dan ada alif namanya alif madbuta, alif yang berdiri tegak tuh. Makanya enggak boleh ja'a umara'u ra'aitu umara'a marartu bi umara'a. Namanya isim ghair munsharif. Amir itu pemimpin. Makanya kalau pemimpin dulu namanya Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina. Ada namanya Amirul. Kalau enggak ada sekarang julukan Amirul Mukminin enggak ada. Sekarang cuma Amir doang, enggak mukmininnya enggak. Karena sekarang pemimpinnya apa? Kadang-kadang orang kafir juga bisa jadi pejabat. Makanya Amir doang, Amirun, pemimpin. Nah, wa man radiya bi fi'lihim, barang siapa yang ridho dengan pekerjaannya umara tersebut, pejabat-pejabat tersebut, wa taba'ahum, dan mengikuti pejabat-pejabat tersebut, apa kata Rasulullah SAW? Fahuwa al-asi, maka dia adalah orang yang bermaksiat. Udah deh ngomongin lurah, kita kan nanti butuh surat, butuh ini, butuh itu, udah nggak usah itu, merem aja udah, nggak boleh. Ente mampu nasihatin, justru lurah takut sama ente nanti. Udah deh nggak usah ngomongin bupati, camat, nggak usah deh. Nanti kita ribet lagi bikin kakak, nggak boleh. Urusan surat lain lagi, itu ada undang-undangnya. Justru kalau dia salah, wajib kita benarkan, bukan diam. Kata ya, itu perintah siapa? Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak usah takut, la takhaf. Ada namanya Presiden Soekarno. Datang ke Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Bang Bogor, Mulia Habibullah bin Muhsin. Kata Presiden Soekarno, ya Habib, madza turid? Habib, apa yang mau Habib? Saya akan kasih, saya ini presiden. Kata siapa? Kata Soekarno. Kata Habib Alwi bin Tahir bin Muhammad bin Al-Haddad, ana mau ente jangan datang lagi kemari. Saya mau gak apa? Kamu jangan datang lagi ke rumah saya. Cukup udah, nggak butuh saya. Kita kan didatangin presiden, seneng nggak? Seneng dong, masya Allah dong. Ini yang datang pejabat nih, pasti ngasih duit gede. Nah, orang-orang walinya Allah Subhanahu Wa Taala justru bilang apa? Kamu jangan datang lagi ke rumah saya. Gitu. Iya maka karak boga lurah kayaknya biar dulu kau sabungkus duit 50.000. Insya Allah majikan saya. Ini adalah orang terbaik sekampung ini. Padahal berapa dikasihnya rokok bungkus duitnya berapa? 50.000. Berapa 50.000 tuh? La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ada ba'adinah bidunyahu. Ba'adinahu bidunyahu. Dia menjual agama dengan dunianya. Dunianya berapa? 50.000. Rokoknya berapa? Kalau ada yang mencaci lurahnya, dia langsung paling depan. Nih saya nih nanti kamu macam-macam dengan lurah saya hajar kamu nanti. Langsung kebakaran jenggot sekampung ya. Padahal lurahnya cuma ngasih duit berapa? 50.000, itu pun sebulan sekali. Ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Enggak boleh kayak gitu ya. Nah, terus
Naam, as-sadisu yang keenam, an Ummul Mukminin. Dari Ummul Mukminin, siapa Ummul Hakam? Ummul Hakam yaitu Ummul Hakam Zainab binti Jahash. Namanya Zainab binti radhiyallahu anha. Bukan anhu ya, karena perempuan. Radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala 'alaiha fazi'an. Dakhala, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'alaiha, kepada Zainab binti Jahash. Ini Zainab binti Jahash, tadinya Zainab binti Jahash adalah misanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Zainab binti Jahash pernah dinikah oleh siapa? Oleh Zaid bin Harithah. Oleh Zaid bin, ada namanya Zainab binti Jahash, ibunya Safiyah ya. Safiyah, ada misan Rasulullah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu cerai, maka dinikahlah sama Rasulullah, namanya Zainab bintu Jahash. Kenapa dinikah sama Rasulullah? Untuk mencerahkan kepada umat bahwasannya anak angkat bukan anak asli, dan anak angkat bukan anak biologis, dan anak angkat tidak mewarisi harta daripada ayahnya. Itu namanya anak. Kamu punya anak angkat, nggak bisa mewarisi harta kamu. Dan yang namanya hukum di situ harus berjalan. Bahwasannya istri anak angkat, kalau anak angkatnya meninggal, maka istrinya boleh dikawini sama bapak angkat. Paham? Nah, ini Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah. Asalnya Rasulullah saking sayang sama Zaid bin Harithah sampai dijuluki namanya Zaid bin Muhammad. Zaid, makanya turun ayat Al-Quran apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidak ada yang namanya Nabi Muhammad aba ahadin, ayah salah seorang, min rijalikum, dari kalian. Nggak ada. Walakin Rasulullah, akan tapi beliau adalah utusan, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Fahim tuh? Ada Zainab bintu Jahash adalah bekas istrinya Zaid bin Harithah. Dicerai sama Zaid bin Harithah, maka Zaid bin Sayyidah Zainab bintu Jahash dinikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ibu istri Rasulullah, istri Rasulullah yang sembilan, di antaranya Zainab bintu Jahshin, antis niswatin afatul khuyirna fahtarna Nabiyal Muqtaba Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Safiyatun Maimunatun wa Ramla Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahatul mardiyah. Karena Zainab bintu Jahash, ada Zainab bintu Jahash adalah istrinya Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidah Zainab bintu Jahash? Kata Ummul Mukminin, ini ibu kita ya. Zainab bintu Jahash ibu kita sampai hari kiamat. Kalau dia umat Rasulullah SAW, berarti Zainab bintu Jahash adalah ibunya dia. Siti Aisyah, istri Rasulullah, Ummul Mukminin, ibunya kita. Makanya ada orang mengatakan laki-laki kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, anti lasti ummi, katanya. Wahai Aisyah, engkau bukanlah ibu saya. Kata ini orang sahabat ya. Dia bilang ngejek kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Siti Aisyah? Naam sodakta, engkau benar. Ana lastu ummil munafikin walakinni ummul mu'minin. Saya bukanlah ibunya orang munafik, kata munafik aja. Kenapa? Karena yang namanya istri Rasulullah jadi ibunya orang-orang mukmin. Walakinni ummul mu'minin, akan tapi adalah ibunya orang, aku adalah ibunya orang mukmin. Hakata. Jadi wajib setiap muslim ya mengamalkan Al-Quran. Dia harus mengaku bahwa Siti Aisyah adalah ibunya orang mukmin. Kenapa kok Syiah dibenci? Kenapa? Karena Syiah nggak mau mengaku Siti Aisyah sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah nggak boleh. Makanya nggak ada dalam aliran yang namanya ahli sunnah wal, dia harus meyakini bahwa Siti Aisyah adalah ibunya dia karena mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan apa kata Al-Quran? Wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah SAW ummahatuhum adalah ibu-ibunya orang mukminin. Kata terus apa di sini katanya apa? Dakhala, kata Sayyidah Zainab bintu Jahash, apa kata Ummul Mukminin apa? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu dakhala alaiha, masuk Rasulullah kepada Sayyidah Zainab binti Jahash fazi'an, dalam keadaan kaget, takut. Yaqulu, Rasulullah berkata, la ilaha illallah. Kata Rasulullah apa? La ilaha
illallah. Wailun lil Arab, celakalah bagi orang min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang sudah mendekat. Futiha al-yauma, telah dibuka hari ini, min radmi Ya'juj wa Ma'juj, apa? Yaitu min radmi, dari tempat belenggu, dari tempat belenggu Ya'juj wa Ma'juj, mislu hadhihi, seperti ini. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibhama wallati taliha, dan Rasulullah SAW apa? Halaq, merenggangkan, bi usbu'aihi, dengan kedua jari jemarinya, al-ibhami, yaitu satu jempol, wallati taliha, dan dengan jari yang berikutnya. Hada, apa? Terbuka ini. Kata semua begini. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada, begini buka, begini kan buder. Terus faqultu, maka aku katakan, ya Rasulullah. Kata siapa? Kata Sayyidah Zainab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anahlik wa fina as-salihun, apakah kita akan hancur ya Rasulullah? Wa fina as-salihuna, sementara di antara kita ada orang-orang yang saleh. Ada orang-orang as-salihuna, ada jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar salim, itu orang banyak. Wa fina as-salihuna, dan di antara kita ada orang-orang saleh. Apakah kita mau hancur ya Rasulullah? Apa? Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, na'am. Apa artinya? Apa artinya na'am tuh? Naon bahasa Sunda nak? Sumuhun, nya, ya, apa? Idza kathura al khabathu, apabila sudah banyak kejahatan. Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam. Ini sering dibaca sama Abu Ya'nafal, sama Ibnu Hafidh. Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawm, bab apa? Futihal yawm min radmi Ya'juj wa Ma'juj, seperti ini ada buka, wa hakadha. Apa lagi? Wa halaqa bi uzwaihi al-ibham walladhi taliha, faqultu ya Rasulullah, anahlik wa fina as-salihun, apakah kita akan hancur sementara di antara kita ada orang-orang saleh? Qala na'am idza kathural khabas, ya, apabila sudah banyak apa? Kejahatan. Makanya kalau orang mabuk satu di kampung kamu, jangan dibiarkan, nanti yang lain ngikutin. Mabuk kamu satu dibiarkan, nanti dua, tiga, empat, terus banyak orang mabuk. Judi satu orang dibiarkan, dua, terus jadi sekampung judi. Zina satu orang dibiarkan, terus dicontoh sama orang lain. Kalau timbul penyakit satu, cepat-cepat potong, maka penyakit tersebut tidak akan apa? Tidak akan menular, tidak akan menyebar. Mabuk cepat kasih tahu, jangan didiamin, ya. Ya, mabuk diantepkeun, aduh, atau nih ikuti sama yang lain. Kampung situ, kampung marabok kabeh, naudzubillah min dzalik. Masyaallah. Ya, makanya kampung situ kalau yang judi, slot, cepat kasih tahu, dicontoh sama orang lain, ya kan? Kalau udah hobi sama judi, mertua aja ditipu. Hobi sama judi udah, ipar tipu, encan kebayar utang, padahal ya. Padahal bukan bayar utang, tapi apa? Mau main judi, setan ya. Terus itu enggak malu orang-orang yang melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mempunyai rasa malu. Terus berapa tuh? 1, 2, berapa? 3. Nah, wallahu a'lam bishawab.